Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Salam sukses. Mudah-mudahan kita sehat selalu, berkah umur, barokah rezeki. Baik, pada kesempatan ini kita akan sharing aplikasi permintaan teman ya. Ini berkaitan matematika kelas 2 SD. Saya contohkan ini untuk tingkat SD ya. Nah, terlebih dahulu teman-teman silahkan diketik pencarian di YouTube Burhan Smart. Lalu pilih Burhan Smart di bagian sini. Kemudian pilih menu playlist. Di sini ada banyak perangkat yang ada di sini. Nah, ini untuk perangkat SMA, SMP, SD silahkan dipilih sendiri atau teman-teman silahkan cari di bagian sini aplikasi perangkat matematika kelas 10 misalkan. Siapa tahu ada ya. Kalau tidak ada ya teman-teman contoh aplikasi ini yang sesuai dengan mapel masing-masing. Ikuti dari awal hingga akhir, teman-teman pasti bisa membuat atau menyusun perangkat pembelajaran sendiri ya. Nah, misalkan ini dibuka ya 2 hari yang lalu. Kemudian setelah dibuka nanti teman-teman silahkan digeser ke bagian bawah di sini. Nanti di sini ada link download aplikasi. Kemudian ada tutorial cara penggunaan, cara download, tutorial download dan cara penggunaan aplikasi, password input data dan lain-lain. Kemudian bisa langsung pertama yang perlu disiapkan adalah ini ya. Nah, ini terlebih dahulu kita siapkan. Silahkan download seperti ini ya teman-teman. Ini penting karena ini adalah yang terbaru ya, terkait dengan capaian pembelajaran dari Kemdikbudristek sesuai dengan keputusan PPA 2024. Nah, setelah ini kita download, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Baru setelah itu silahkan di open. Ini yang pertama yang perlu kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya itu kita siapkan adalah buku guru. Nah, matematika kelas 2 SD. Nah, kurikulum merdeka misalkan. Nanti buku panduan matematika kita download di bagian ini. Nah, ini unduh PDF. Silakan kirim. Ini bisa dikasih sembarangan ya, atau jangan dikasih download. Langsung download ini ya. Jadi bisa. Kita buka yang kedua. Ini. Sudah yang kedua ya, teman-teman. Kemudian persiapan yang ketiga itu adalah aplikasinya. Nah, misalkan teman-teman saya contohkan aplikasi yang saya buat itu misalkan kalau sejarah bukan ya, jangan pakai yang sejarah karena sejarah itu menggunakan 2 elemen. Kita ngambil yang elemennya banyak karena ini matematika. Nah, kita hapus atau kita exit. Kemudian aplikasi saya contohkan matematika ya. Nah, ini sudah aplikasinya kita buat. Nah, teman-teman kalau pertama kali mau masuk ke aplikasi ini, itu adalah yang pertama teman-teman akan diminta login terlebih dahulu. Nah, ini ya. Silakan login terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan contohnya 4 angka. Lalu login, maka ini benar. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman masukkan password login itu salah, itu berarti teman-teman diminta untuk mencari sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Contohnya saya masukkan sembarangan ya. Nah, ini silakan cari di mapel matematika kelas 10. Jadi seperti itu. Nah, karena saya tahu passwordnya, maka saya masukkan password yang benar. Baik. Sekarang di bagian sini, silakan teman-teman geser ke atas, menu home. Nah, saya akan ubah identitas, saya simpan ulang di bagian sini, kemudian saya simpan dengan nama matematika kelas 2 SD. Seperti ini ya. Nah, ini saya hapus. Nah, ini kita ganti kelas 2, kemudian di bagian sini matematika. Baru kita save as. Seperti ini ya, teman-teman.
Nah, kemudian kalau kita masuk ke input data, maka yang pertama saya berikan password-nya. Angka password yang pertama itu saya berikan angka 9. Nah, nanti silakan cari berikutnya angka yang kedua, angka ketiga, angka keempat, sampai 4 angka itu digabungkan menjadi password. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, ini bisa teman-teman hapus seperti ini. Ini juga bisa teman-teman hapus sampai ininya. Kemudian ini juga bisa dihapus sampai sini ya. Kemudian di bagian sini juga teman-teman bisa hapus. Yang ini juga sama. Nah, yang terakhir tidak usah dihapus, tinggal kita ganti mata pelajarannya. Matematika kelas berapa di sini? Kelas 2. Nah, seperti ini ya. Nah, gini sudah diganti. Ini tidak perlu dihapus. Tapi kalau teman-teman ingin sarana prasarana itu ingin ditambahkan, misalkan seperti penggaris, misalkan ya, dan lain-lain, silakan masukkan di sini. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk pertama kita memasukkan capaian umum. Ini ya, capaian umum. Capaian umum kita ngambil di sini. Jadi di keputusan yang kita download tadi, Ctrl F, kita ketik matematika, enter. Nanti di sini ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran matematika tinggal digeser ke bagian bawah seperti ini ya. Nanti sampai ketemu di fase B, fase A ya, ini. Fase A kelas 1 dan 2. Maka fase A itu kita copy bagian ini, masukkan ke capaian umum seperti ini ya. Yang pertama sudah masuk. Yang kedua, kita masuk ke caranya itu ke matematika kelas ini, kelas 2 ya, kelas 2 SD. Di daftar isi ini kita edit, kemudian kita pilih. Nah, ini kan ada bilangan berhitung. Jadi bilangan berhitung itu masukkan ke aplikasi. Contohnya kita blok, copy. Nah, nanti masukkan ke materi pokok di aplikasi. Contohnya ini bilangan 1 sampai 1000. Nah, sampai ini kan ada berapa bab, kita lihat 1, 2, 3 bab, kemudian 4, 5. Penjumlahan bersusun 4 ya, kemudian 5. Kalau ada 5 bab, nah ada 6 bab, berarti ini ada 6 bab ya, ada 6 bab, berarti kalau 6 bab itu adalah dapat dipastikan itu adalah yang merah ini, berarti 3 bab semester 1, 3 bab semester 2. Nah, maka kita lanjutkan yang bab berikutnya yaitu bab 5. Nah, kita copy, masukkan ke aplikasi bagian sini. Ini kan 3, 4, bab 5, waktu dan durasi. Nah, ini ya. Mana waktu dan durasi? Nah, waktu dan durasi. Sedangkan ini penjumlahan bersusun. Nah, ini penjumlahan bersusun. Kemudian yang ini pengurangan bersusun. Kemudian yang terakhir babnya itu adalah mana ya? Panjang. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, silakan teman-teman masukkan materi submateri. Misalkan di sini ada submateri ya. Cara membandingkan panjang dan seterusnya itu dimasukkan satu persatu ya ke submateri. Saya ambil contohnya yang pertama
bab 1 saya ambil, ini adalah sub materi. Nah, yang bagian sini itu di copy, kemudian masukkan ke sub materi. Nah, ini ya. Nah, besar dari 1, ini halaman 4 kita hapus. Nih, kita blok seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini 133 itu halaman. Kemudian kita masukkan sini. Nah, kemudian yang ini juga sama. Kita blok, kita masukkan di bagian sini. 114 itu adalah, nah kayak gini. Berarti ini adalah sub materi pokok. Yang lain juga sama caranya ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai semua kita inputkan. Jadi ini saya input yang penting ya, yang ini ya, yang inti ya. Bab sampai bab 6. Ini penjumlahan dan pengurangan banyaknya air tidak saya masukkan ya. Kenapa? Karena di sini ada penjumlahan pengurangan juga dibahas di bab berapa ini ya? Di bab 2 cara berhitung. Jadi ini sudah saya masukkan semuanya dan 6 bab jadi terbagi menjadi 3 bab. Sisanya ini diatur sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan ini ada yang perlu ditambahkan, saya nggak ngajar matematika, kalau perlu ditambahkan silakan tambahkan di kolom ini. Ada berapa bab di sini? Saya kan 33. Ini 3 bab. Nah, pastikan ini hapus ya. Pastikan ini asesmen penilaian itu diisi di bagian sini. Ini sudah dimasukkan semuanya. Maka langkah selanjutnya, ini kan materi pokok bilangan. Maka untuk modul ajar, silakan teman-teman cari modul ajar atau menggunakan chat GPT juga boleh ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman nyari di sini. Buat modul ajar matematika kelas 2 SD. Nah, seperti ini. Tentang apa materinya? Tentang bilangan. Seperti ini ya. Bilangan seperti ini. Kemudian kita masukkan, nah, dilengkapi dengan kompetensi awal ini ya, dengan kompetensi awal, tujuan pembelajaran, pertanyaan romantik, dan pemahaman bermakna. Sesuai yang ada di sini ya. Kompetensi awal, TP, kemudian pertanyaan romantik, pemahaman bermakna. Ini CP elemen dan elemen nanti kita ya, masukkan ntar lagi ya. Nah, kita bisa enter bagian ini. Nah, ini kan ada mengenal, menyebutkan bilangan secara berurutan dan seterusnya, kompetensi awal. Atau teman-teman bisa download di ini ya, hanya ngambil kompetensi awal, pertanyaan pemantik, ngambil seperti itu. Bisa data this document kita ngambil di sini. Kemudian silakan dibuka satu persatu. Contohnya saya buka ini bab 1 ya. Ini kan bilangan. Nah, kompetensi awal kalau pakai ini berarti teman-teman tinggal ini ya. Nah, seperti ini. Salin, kemudian masukkan ke CP, ke kompetensi awal seperti ini. Jadi gitu caranya ya. Nah, ini tapi berantakan, harus diedit satu persatu kalau seperti ini ya teman-teman. Nih, diedit satu persatu. Nah, dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi. Nah, ngambil di bagian sini untuk capaian pembelajaran fase A. Nah, ini bisa dibuka satu persatu ya. Nah, sehingga di bagian sini kan ada bab 1. Kalau ngambil di sini boleh, tapi juga saya lebih suka yang simple saja ya teman-teman. Karena di sini dapat mengenal berbagai bangun datar, bangun ruang, serta ini dan seterusnya. Ngambil di chat GPT ini juga boleh. Nah, langsung saja seperti ini.
Nah, kayak gini ya teman-teman. Langsung kita inputkan di data kompetensi awal seperti itu. Jadi ini sudah tersusun rapi ya. Kemudian, nah elemennya CP elemen itu masuk apa ntar lagi kita bahas ntar lagi. Kemudian tujuan pembelajaran itu kita masukkan seperti ini. Kemudian ininya seperti ini. Kemudian, nah kita masukkan seperti ini. Pertanyaan pemantik, inputkan data di sini. Kemudian ini juga pemahaman bermakna. Membaca, mengurutkan bilangan, jadi kita ambil satu persatu ya. Nah, kita ambil satu persatu, ALT enter, Alt enter di keyboard ya. Kemudian seperti ini. Nah, keyboard gini ya. Saya tunjukkan. Nah, pertama ini ALT ini, yang ini, ya tanda ini ya, bareng dengan enter. Nah, bareng dengan enter ini. Dengan ini. Jadi sama ya. Ini dengan ini bareng. Jadi dengan ini tekan bareng bersamaan. Untuk ke bawah. Contohnya saya tekan seperti ini. Dia akan ke bawah kursornya ya. Kemudian kita ngambil berikutnya. Ini saya hapus saja ya. Kita ngambil kursor ini ya. Nah, ini kita ambil poin-poinnya saja. Nah, masukkan ke sini. Ambil lagi seperti ini. Nah, ini sudah masuk semuanya. Nah, sekarang bagaimana elemennya? Kalau ingin lebih lengkap, teman-teman bisa seperti ini. Dilengkapi dengan nah, elemen dan CP elemen. Nah, enter. Nah, elemen CP elemen ini adalah CP elemennya elemen bilangan ya. Kalau ini elemen bilangan, berarti saya tidak perlu pakai ini. Langsung gak enak kalau pakai kayak gini, jadi langsung pakai ini saja ya. Yang tadi kita berikan contoh ke teman-teman, ini saja. Untuk elemennya kita seperti ini. Kita ngambil di bagian sini, ini kan fase A. Nah, elemen bilangan, karena ini bicara bilangan, kita ngambil elemen bilangan, jangan ngambil sembarangan ya untuk capaian pembelajaran, sehingga kita masukkan di sini. Geser, ini elemen bilangan. Kemudian CP elemennya kita ngambil di sini. Ini kita ambil seperti ini, kita ambil P-nya kurang ya. Kemudian lanjutannya kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah selesai. Yang lain juga sama caranya. Bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya sampai selesai. Biar tidak lama-lama, saya akan skip videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah saya input semuanya sesuai yang saya berikan penjelasan di awal terkait dengan kompetensi awal, TP, submateri, pertanyaan pemantik, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara memasukkan elemen bilangan. Sudah saya kasih tahu caranya, aljabar ini. Sekarang misalkan ini, kita sudah input ini semuanya. Sekarang waktu dan durasi itu kalau saya tidak ngajar matematika, saya tidak tahu elemen apa, caranya cukup mencari petunjuk di sini. Kalau ingin mengetahui elemennya. Modul ajar matematika kelas 2 misalkan kita buka. Nah, di sini ada yang namanya seperti ini. Ini silahkan diunduh. Nah, misalkan kita buka seperti ini. Nah, ini kita cek.
Nah, di sini matematika. Ini bilangan sampai 1000 ya. Ini kan ada materinya. Bilangan sampai 1000. Itu masuk materi elemen apa? Elemen bilangan. Kalau misalkan kita belum tahu yang sini, ini waktu dan durasi itu elemen apa, CP elemennya bagaimana, itu kita akan melihatnya di sini ya. Contoh, cari satu-satu. Nah, ini kita cari durasi dan waktu. Ini masuk elemen pengukuran. Capaian pembelajaran kita melihat di sini. Download teman-teman ya, link deskripsi keputusan kepala badan. Ini yang versi terbaru, jadi jangan sampai salah mencari atau elemen. Nah, ini kita sudah dapat. Ini mata pelajaran sejarah. Nah, bagaimana kalau matematika? Matematika silahkan ketik di pencarian, itu materinya matematika. Nah, pembelajaran. Kita klik, kita pilih pembelajaran, kemudian kita pilih fase apa ini? Fase D. Nah, kita pilih fase ini A. Nah, kita pilih fase A. Kita lihat ini ternyata elemen pengukuran untuk mata pelajaran materi pokok, waktu dan durasi. Maka kita pilih pengukuran. Jadi kita edit, kita copy, masukkan ke sini. Jadi ini elemennya. Kemudian yang ini itu adalah, nah kayak gini, ini hapus. Kemudian yang bawah juga sama ya. Ini penjumlahan bersusun. Masuk materi apa? Kita lihat di sini. Pengurangan bersusun itu masuk elemen analisa data dan peluang. Untuk pengurangan bersusun masuk analisa data dan peluang. Jadi kita copy bagian sini, masukkan ke pengurangan bersusun. Jadi gini ya. Baik teman-teman, kita berikan password yang kedua angka 5. Panjang analisa data dan peluang, maka sama ya. Maka kita copy bagian ini. Yang panjang ini juga masuk. Kalau penjumlahan pengurangan berarti juga masuk data ini ya. Nah, sudah selesai semuanya. Yang terakhir, kita lihat untuk sekarang itu berkaitan dengan struktur kurikulum fase E dan F. Matematika itu yaitu 5 jam pelajaran. Maka sekarang kita masukkan 5 jam di sini ya. Kita masuk ke sini, menu home, kemudian RPE. Nah, di sini kita ganti 5 jam pelajaran. Tidak ada NBK karena ini kelas 2 SD. Maka di RPE ini kita ganti yaitu menjadi 5 jam pelajaran. Ini 95. Yang pertama itu adalah 100 jam pelajaran. Ganjil. Maka kita akan masukkan di ini ya. Program semester. Bukan, kita masukkan ke menu input data. Nah, di sini hasilnya bagaimana? Di sini hasilnya itu adalah
total jumlah jam pelajaran itu 100 jam pelajaran. Nah, karena ada 3 ini, maka kita masukkan masing-masing jam pelajaran untuk penilaian bab 1, 2, 3 itu sebanyak 222 jam pelajaran. Maka di sini kalau 100 dibagi menjadi 3 itu kira-kira 30, 30, 30. Nah, kita lihat totalnya 98, ada 2 jam kurang. Maka karena kurang 2 jam, itu kita ambil yang paling sulit, itu misalkan cara berhitung ini lebih sulit, kita tulis di sini 32 jam pelajaran, sehingga di sini 100. Yang bawah juga sama, 30, 30, 30. Nah, sehingga di sini totalnya itu adalah 98, tapi harusnya 95. Sehingga di sini tulis 29, 29, 29 seperti ini. Maka di sini 95 jam pelajaran. Oleh sebab itu, teman-teman, langkah terakhir, maka kita tinggal memasukkan di bagian menu ini ya, home, kita tinggal masukkan program semester. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dalam satu kolom ke bawah ini atau baris di sini, itu barisnya menyesuaikan dengan jam pelajaran yang ada di sini. Dari mana jam pelajaran itu? Kita masukkan di menu input data. Hasil di sini 30, maka sama dengan di sini 30. Sehingga kita masukkan di sini, kalau ada 3 jam pelajaran berarti 10, 10, 10. Sehingga di sini 30. Kalau ada 32 berarti dibagi menjadi 2, 16, 16 seperti ini. Sehingga ini 32 jam pelajaran. Tidak harus seperti ini ya, bebas. Kalau misalkan dirasa ini sangat mudah, yang B itu sangat berat materinya, maka bobotnya, maka ini sedikit jamnya, yang A, yang B itu lebih lebih banyak jamnya gitu. Nah, ini karena ambil sama berarti 15, di sini 15 seperti itu. Nah, ini abaikan ya, atau kita hapus juga boleh di bagian sini. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan di bagian menu input data di sini. Kalau di sini dibagi 4, 29 dibagi 4, maka kita tulis masing-masing di sini itu adalah 8, 8, 8, 8. 32. Berarti ada yang dikurangi, masing-masing itu 7, 7, 7, 7. Nah, berarti ada yang lebih berat, menjumlahkan bilangan. Nah, ini ya, 3 angka, aturan penjumlahan, menjumlahkan bilangan 2 angka, bilangan 3 angka. Nah, yang lebih sulit itu adalah misalkan menjumlahkan bilangan 3 angka. Kita tulis di sini 8 jam pelajaran. Nah, gitu ya. Sehingga total di sini 29, ini 29. Maka ini dibagi menjadi 5. Berarti kita tulis 5, 5, 5, 5, 5, 5. Nah, totalnya berapa di sini? 25 jam pelajaran. Sehingga di sini karena 25 jam pelajaran kurang 3 jam. Maka pengurangan bilangan, nah ini ya. Ini tambah 6, ini 6. Kemudian yang ini adalah 6, kita tambahkan lagi jenis, nah ini ya, 6. Sehingga 29. Ini dibagi menjadi 4, berarti 7, 7, 7, 7. Nah, kurang 1, bagaimana cara ini ya, menyatakan panjang. Temukan panjangnya, meter. Nah, cara membandingkan panjang. Ini lebih sulit, misalkan kita tambahkan 8 jam pelajaran. Sebagai poin terakhir, saya akan masuk menjelaskan terkait dengan program semester. Program semester ini 10, 5, 5. Maka saya perbesar ya. Di sini 10, 5, 5. Jadi satu pekan ada 5 jam, maka di sini 5, 5. Sehingga di sini 2. Ke bawah karena harus 5 jam di sini, maka di bagian bawah ini kita bukan 5 lagi tetapi ditulis 3 sehingga totalnya 5. Maka di sini 5, 5. Ini kan sudah 5. Nah, 1, 2, 3,
15 ya, tambah 3 kan 18. Maka di sini dikurangi menjadi 3. Jadi 16 seperti itu. Di sini 2, maka di sini itu 5, 5. Kemudian yang di sini itu adalah 4. Sehingga totalnya 16. Di sini lurus, ini 1, di sini 1. Seperti itu ya. Kemudian, nah, ini PTS. PTS itu harusnya ada di pekan keberapa? Kita lihat di sini. Kita lihat di menu input data, bukan ya? Di kalender pendidikan, kalender pendidikan itu kita lihat di sini ya, kalender pendidikan. Nah, menu berapa ini? Menu input data. Ini ada di bulan September minggu ketiga. September minggu ketiga, maka di sini program semester 1. September minggu ketiga. Maka September minggu ketiga itu kita tulis di sini ya. September minggu ketiga. Nah, di sini ini PTS. Maka di sini kita tulis 2 jam pelajaran, ini ditulis 3. Nah, sehingga di sini 5. Nah, di sini hapus, maka di sini ditulis 5 seperti ini. Ini hapus, maka 555, sedangkan di sini itu totalnya 16, maka ini 1 seperti ini. Sehingga di sini itu ditulis 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Maka lurus bagian sini ke bawah. Kan ini 3. Maka di sini ambil 2. Maka ini 5, maka di sini supaya jadi 15, ini 15 kan. Maka ini 3. Jadi 15 totalnya. Nah, di bagian bawahnya itu 2, maka di sini 5, 2, berarti ini kan 12, berarti di sini 3. Yang terakhir di sini adalah 2 jam pelajaran. Maka kolom yang tidak dipakai, ini sudah benar ya, karena ini sudah 5 jam pelajaran. Kolom yang tidak dipakai silahkan diblok seperti ini. Nah, ini hidden. Seperti itu. Ini sudah benar ya. Maka kita beralih ke semester 2. Nah, password yang ketiga saya berikan angka 7.